Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bisa menyapa kalian lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah kisah nyapa yang luar biasa epik. Kita akan menyelami kehidupan seorang tokoh legendaris, Zubair ibnu Al-Awwam. Karakter yang benar-benar ditempa oleh ujian yang luar biasa berat dan memiliki keimanan yang absolut. Yuk kita langsung bahas saja kisahnya. Coba kalian bayangkan ini sejenak. Ada seorang sahabat yang mendeskripsikan Zubair dengan kalimat ini. Dadanya seperti memiliki mata yang berlubang karena berbagai tusukan dan luka. Wow, kita nggak cuma lagi ngomongin sejarah biasa nih. Kita sedang membahas seorang pria yang tubuhnya ibarat peta hidup dari dedikasinya untuk Islam. Bekas lukanya begitu banyak dan dalam, sampai-sampai digambarkan seperti mata yang berlubang. Ini bukan kiasan puitis loh, ini murni realitas dari kerasnya perjuangan beliau. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Pedang pertama yang terhunus. Jadi ceritanya begini. Coba kita mundur ke masa-masa awal dakwah. Waktu itu, tiba-tiba ada rumor palsu yang menyebar cepat banget di Mekah kalau Nabi Muhammad itu telah dibunuh. Nah, Zubair, yang saat itu masih sangat muda, usianya masih belasan tahun, bayangkan, dia sama sekali nggak lari buat bersembunyi. Nggak, dia malah langsung bergegas menuju lembah Matabeh, berjalan lurus ke arah bahaya sambil menghunuskan pedangnya. Ini adalah pedang pertama yang pernah dihunus demi Islam. Keberaniannya tuh benar-benar menyala. Pas di jalan, dia malah berpapasan sama Nabi yang ternyata masih hidup dan aman. Waktu ditanya apa yang terjadi, anak muda ini dengan tanpa ragu langsung bilang, "Demi Allah, aku berniat untuk membunuh setiap orang yang tinggal di Mekah." Mendengar semangat yang meledak-ledak itu, Nabi pun menenangkannya, lalu mendoakan Zubair dan pedang perkasanya. Momen ini jadi titik awal perlindungan tanpa rasa takut yang ia lakukan seumur hidupnya. Lanjut ke bagian kedua, ditempa dalam api ujian. Gimana sih sosok pemberani ini bisa terbentuk? Ternyata untuk bisa sekuat itu, ibunya, yaitu Safiyah, yang juga merupakan bibi Nabi, mendidiknya dengan sangat-sangat keras. Saking kerasnya, waktu orang-orang protes dan nanya kenapa Zubair sering dipukul, Safiyah ngejawab lewat bait puisi. Dia bilang dia nggak mau anaknya jadi lembek dan gampang dikunyah kayak keju atau kurma. Dia pengen Zubair jadi tangkas, layaknya elang yang menyambar dengan cepat. Dan latihan ekstrim ini membuahkan hasil. Saking kuat fisiknya, sejarah mencatat kalau Zubair kecil pernah mematahkan lengan pria dewasa pas lagi berkelahi. Gila kan? Tapi, ketangguhan fisik itu juga diuji dengan cara yang luar biasa brutal. Ini benar-benar nunjukin seberapa tangguh mental dan iman yang dia punya. Jadi, pamannya pernah menyiksanya parah banget buat maksa dia murtad dari Islam. Zubair digulung rapat di dalam tikar, terus diasapi dari bawah pakai api sampai dia sesak nafas. Tujuannya biar dia nyerah. Tapi apa yang terjadi? Pemuda ini tetap kokoh, nolak mentah-mentah, dan menegaskan nggak bakal pernah kembali ke kesyirikan. Benar-benar luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengikut setia Sang Nabi. Di sini kita bakal bahas gelar paling ikonik dalam hidupnya. Gelar itu adalah Hawari. Secara makna, ini berarti pendukung atau murid yang benar-benar tulus, setia, dan punya dedikasi tinggi. Gelar ini nggak didapat sembarangan loh. Waktu itu lagi terjadi perang Handak. Suasananya lagi mencekam banget karena umat Islam dikepung. Nabi butuh seorang pengintai buat menyusup ke garis musuh. Beliau sampai nanya 3 kali ke para sahabat siapa yang bersedia maju. Dan coba tebak, 3 kali juga Zubair langsung mengajukan diri secara sukarela tanpa mikir panjang. Melihat kesetiaan dan pengorbanan yang absolut ini, Nabi kita sangat tersentuh. Sampai-sampai beliau mengumumkan di depan semuanya, setiap Nabi memiliki seorang hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair. Gak cuman itu, saking cintanya Nabi ke Zubair, beliau sampai bilang, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Bayangkan, apresiasi sebesar itu datang langsung dari lisan sang utusan Allah. Dan kalau kalian lihat perjalanannya, loyalitas Zubair tuh bukan sekedar di ucapan aja. Dari kemenangan luar biasa di Badar, ujian yang sangat berat di Uhud, ketegangan di Khandaq, sampai ke pertempuran masif di Yarmuk, dia nggak pernah absen satupun. Dia selalu ada di sana, jadi komandan kunci di setiap medan tempur, melintasi beberapa dekade. Oke, masuk ke bagian keempat, bekas luka sang kesatria. Ini bagian yang menurut saya pribadi paling bikin takjub sih. Kalian tahu nggak, tubuh Zubair itu menanggung lebih dari 30 luka besar akibat sabetan pedang dan panah. Iya, 30. Dan dia sama sekali nggak berusaha menutupi bekas-bekas luka itu. Malah, dia memakai semua lukanya itu dengan bangga, ibarat medali kehormatan nyata yang dia peroleh dari perjuangannya mendampingi sang Nabi. Untuk ngasih gambaran seberapa parah lukanya, sumber sejarah ngasih kita detail yang lumayan bikin ngilu nih.
Jadi putranya yang bernama Urwah cerita kalau waktu dia masih kecil, dia sering banget main dengan cara memasukkan jari-jarinya ke dalam rongga bekas luka pedang yang menganga di tubuh ayahnya. Ya, saking dalamnya luka-luka itu. Ini jadi saksi bisu betapa mematikannya pertarungan jarak dekat di Badar dan Yarmuk. Oh iya, ngomongin soal Badar, Zubair itu punya ciri khas yang ikonik banget. Dia selalu pakai sorban kuning pas lagi bertempur. Dan yang paling keren, saat hari perang Badar itu, Nabi Muhammad mencatat kalau bala bantuan malaikat yang Allah turunkan dari langit semuanya pakai sorban kuning. Persis banget niruin gaya sang Hawari yang tanpa rasa takut ini. Merinding ya? Kecemerlangan taktik perangnya juga sangat dihormati. Ada satu momen pas penaklukan Mesir, Amr ibnu al-As minta tambahan pasukan ke Khalifah Umar. Terus apa yang dilakukan Umar? Beliau ngutus Zubair buat memimpin barisan bala bantuan yang jumlahnya 12.000 pasukan buat nembus pengepungan Alexandria. Sang khalifah tahu betul, kehadiran satu sosok Zubair di medan perang aja nilainya udah setara sama ribuan tentara. Kita sampai di bagian kelima, sekaligus penutup dari kisah epik ini, kepercayaan mutlak dan warisan. Di sini kita bakal lihat gimana keberanian fisik Zubair itu nyambung banget sama kepasrahannya pada Allah. Secara finansial, kondisinya tuh bisa dibilang agak paradoks. Di satu sisi hartanya luar biasa banyak. Dia punya 11 properti di Madinah, belum lagi tanah di Basrah, Kufah, dan Mesir. Tapi di sisi lain, pas wafat, dia ninggalin utang raksasa sebesar 2,2 juta dirham. Kenapa bisa gitu? Karena sifatnya yang super dermawan. Daripada nyimpan uang tunainya, Zubair terus-menerus ngabisin uangnya buat amal dan mendanai dakwah Islam. Dia sampai rela minjam uang demi ngebantu orang lain. Dan ini bagian yang paling menyentuh hati. Menjelang akhir hayatnya, beliau ninggalin pesan buat putranya, Abdullah. Bukannya panik, Zubair malah berpesan, "Wahai anakku, kalau kamu nggak sanggup bayar utangku, mintalah tolong kepada Tuanku." Maksudnya apa? Maksudnya bersandar sepenuhnya sama Allah. Dan beneran dong, lewat keberkahan aset-asetnya dan pertolongan Allah yang begitu ia yakini, putranya bisa ngelunasin seluruh utang itu tanpa sisa. Wasiat yang benar-benar indah tentang kebergantungan total pada Sang Pencipta. Jadi, di akhir pembahasan kita kali ini, mari kita renungkan sejenak. Dari semua bekas luka, pengorbanan, dan keyakinan absolut dari Sang Hawari, kira-kira warisan iman seperti apa ya yang lagi kita bangun sekarang? Sudahkah kita punya setitik saja dari keberanian dan tawakal seorang Zubair ibnu al-Awam? Semoga kisah yang luar biasa ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk mengukir jejak kebaikan. Terima kasih banyak udah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.